Merangkai keindahan dan kekayaan alam Indonesia tentu tak akan ada habisnya. Dari kearifan lokal masyarakatnya yang memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan hingga tantangan alamnya yang tak ada habisnya. Claresta akan berpetualang bersama masyarakat pesisir Pulau Seribu hingga menapaki tebing granit di pulau penghasil timah. Petualangan pertama Claresta akan dimulai dari Pulau Sabira. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang membentang dari Teluk Jakarta hingga Pulau Sebira. Pulau Sebira adalah pulau paling utara di Kepulauan Seribu. Dari sinilah petualangan saya yang seru akan dimulai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Sebira, pulau berpenduduk lebih dari 100 kepala keluarga ini, terletak di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Sampai nih di lokasinya. Nah sekarang kita mau pasang jangkar dulu. Pondetan. Nah jadi pondetan itu semacam rumah ikan. Jadi sebelum pondetan ini sudah ada pondetan yang dipasang sejak lama. Dan tujuan pondetan baru ini adalah untuk memindahkan ikan yang lama ke pondetan kita yang baru nih. Dan ini panjangnya sekitar 20 meter. Salah satu aktivitas warganya adalah berburu ikan di laut. Nah ini nggak butuh waktu lama, begitu jaringnya ditebar langsung kita tarik lagi. Ini melingkar, jadi kalau bisa dilihat ada di bagian kanan juga bagian kiri belakang sana. Tarik Pak! Wah banyak! Wah ini sekali tarik bisa langsung dapat puluhan, maka mungkin ini 100 lebih kali ya Pak? Iya lebih. Ikan selar merupakan jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan. Bentuk tubuhnya jorong memanjang dan pipih tegak. Umumnya memiliki panjang sekitar 15 cm. Daun kelapa merupakan salah satu makanan ikan laut yang tidak mudah hancur, sehingga bisa bertahan untuk waktu yang relatif lama. Suara mesin mengecil berarti tandanya kita untuk melempar jaring. Lempar Pak! Ya tuh! Yuk! Ini lempar juga Pak. Ternyata tangkapan kedua hasilnya lebih banyak. Banyaknya. Ini kita taruh tempatnya apa Pak namanya Pak? Penampungan ikan. Banyak banget. Nah ini biasanya ikan ini langsung dijual ke pasar, tapi kali ini saya mau olah juga nih, mumpung masih segar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Sebira dikenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan asin. Ibu. Nah jadi sebagian ikan memang dijual, tapi sebagian lagi diolah menjadi ikan asin. Proses produksi ikan-ikan selar asin di pulau ini tergolong alami dan sederhana, dengan hanya menggunakan garam. Jadi pertama-tama kita harus siapin dulu nih air asin atau air garamnya. Nah kalau sudah siap air garamnya, baru kita masukkan ikannya. Untuk pengasinan 50 kg ikan selar, dibutuhkan sekitar 3 karung garam. Pengawetan ikan dengan cara pengasinan sudah lumrah di banyak tempat di Indonesia. Hasilnya, daging ikan menjadi kering dan tidak cepat busuk. Wah, nah ini kalau udah tercampur seperti ini harus didiamkan atau dimarinasi selama 1 malam. Nah paginya baru deh kita jemur. Iya. Bu, saya mau lihat yang udah dijemur dong Bu. Boleh di sana. Di sana? Ya, di bawah. Ya udah, saya ke sana ya Bu. Mari Bu. Mari.
Nah, jadi emang ini adalah tempat penjemuran ikan asin. Sekali jemur pasti banyak. Seperti ini nih. Ini aja belum full ya, Bu? Belum full, ke sono sampai ke sono. Penjemuran merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembuatan ikan asin yang akan menentukan hasilnya. Nah, ini emang praktis nih. Dia jemurnya nggak perlu lama-lama, cukup sehari aja kalau matahari bagus. Nah, ini kita bukan cuma bolak-balik, tapi kita sambil memilah nih. Kita pilah sesuai ukuran. Ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Dan udah pasti semakin besar harganya pun semakin mahal. Kalau sudah kering dan asin seperti ini bisa langsung diolah. Saya pengen coba nih, Bu, diolah dengan salah satu masakan yang favorit di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selar-selar ini akan kita masak menjadi selar asin balado. Bumbu balado adalah cara memasak dengan menumis cabai yang dicampur bersama bumbu rempah lainnya. Tinggal bumbu terakhir kita yaitu asam. Ini berhubung ikannya sudah matang, sudah harum, kita udah bisa masukkan bumbunya nih. Ini bumbunya juga sudah harum, saatnya kita masukkan ikan-ikannya. Ini kita aduk-aduknya berapa lama nih, Bu? Sebentar aja. Sebentar aja. Ayo, Bu, masukin piring, Bu. Aromanya. Ini saya mau coba dulu nih, Bu, nggak pakai nasi. Jadi emang telur asin balado ini cocoknya dimakan menggunakan nasi. Jadi asinnya nggak terlalu terasa gitu. Tapi ini enak, pedasnya juga terasa, asamnya juga terasa. Ikan asin adalah makanan favorit masyarakat negeri ini. Sensasi rasanya menambah khazanah kuliner Nusantara dari olahan hasil laut. Saya senang sekali nih bisa mengikuti keseruan-keseruan dari Pulau Sebira. Cari ikannya, masaknya, tapi nggak sampai sini. Perjalanan saya masih panjang dan pastinya seru-seru di Kepulauan Seribu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Warga pesisir Pulau Sebira punya cara lain menangkap ikan di laut. Udah nih. Nah, kalau ini adalah lokasi yang tepat untuk menaruh bubu. Ayo, Bang. Bubu adalah perangkap yang menyulitkan ikan untuk keluar. Penggunaannya biasa diletakkan di dasar air. Nah, jadi umpan yang kita pilih ini adalah bulu babi karena dia ini mudah didapatkan dan yang terpenting adalah dia ini memiliki bau amis. Jadi ikan-ikan predator akan tertarik nih untuk masuk ke bubunya. Nah, ini setelah dimasukkan ke air, biasanya kita butuh waktu antara 3 sampai 4 malam baru bisa diambil hasilnya. Ya. Tapi saya udah nggak sabar banget nih, Bang. Saya juga sudah naruh bubu, ada 2 di situ titiknya. Oh, ada nih. Ya, kebetulan kita mau ngangkat. Wah, ini pas banget nih. Habis naruh bubu, saya bisa langsung ambil bubu yang lain. Betul. Ayo, saudara Bang. Oh, ya, siap. Yuk, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, ini udah titiknya nih pengangkatan. Ya. Nah, ini kita udah sampai di titik bubu yang udah mau diangkat. Nah, saya mau ikutan nih. Makanya saya mau nyelam dan mau lihat gimana keindahan bawah laut Kepulauan Seribu. Ayo, Bik. Yuk. Yuk. Langsung, Mas. Wah, udah Kak, ikannya udah banyak banget dan macamnya juga banyak ya, Bang? Iya, banyak ini sudah. Saya mau lihat lagi deh. Wah, ini ada banyak banget ikannya. Jenisnya juga macam-macam. Ada apa sih nih, Bang? Ada keneke tuh. Ini keneke itu Ikan tambak tuh. tambak. Peragan. Nah, habis ini
kita mau bawa ke darat untuk kita olah dan pastinya hidangannya bakal enak ya harusnya. Pasti. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Petualangan saya mencari ikan makin bertambah seru dengan kehadiran sekumpulan lumba-lumba. Wah, itu mereka. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Setelah saya melaut, saya disambut oleh sekumpulan lumba-lumba yang banyak sekali sedekat itu. Kemunculan mamalia laut ini seolah secerca harapan jika perairan Kepulauan Seribu masih menyisakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dia benar-benar sedekat ini dan ini benar-benar adalah momen yang sangat langka. Sangat jarang terjadi apalagi sebanyak ini. Wah! Ikan-ikan hasil tangkapan bumbu ini akan kita masak dengan bumbu favorit Kepulauan Seribu nih, namanya masak asem. Untuk membuat masak asem ini bumbunya sederhana aja nih, cuman bawang, cabai, kunyit, jeruk, dan daun salam. Tapi ada yang nggak boleh ketinggalan, sesuai dengan namanya masak asem, kita harus menggunakan asam. Yang kita gunakan ini adalah asam hitam. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, ikan bumbu asam merupakan warisan kuliner turun-temurun. Rasanya begitu khas, mencicipinya membuat ketagihan dan meningkatkan nafsu makan. Nah ini kalau bumbunya sudah jadi, yang pertama kita masukkan itu ikannya dulu. Nah ini kita juga nggak lupa kita peraskan jeruk nipis di atas ikannya supaya bau amisnya hilang. Cara masak ikan bumbu asam cukup sederhana, tinggal merebus ikan dengan bumbu yang sudah dibuat. Aromanya sudah harum sekali, sudah matang, bisa langsung kita santap bersama keluarga Ibu Ida. Tidak hanya potensi alamnya yang saya nikmati di Kepulauan Seribu, namun juga terkesan dengan sikap sebagian warganya yang begitu ramah dan hangat. Ini saya dulu. Udah, nggak boleh dua. Nah ini nih serunya makan bersama keluarga Ibu Ida. Pada rame kalau udah urusan makan nih. Sesuai namanya masak asam, rasanya pun asam segar ditambah pedas, terus dagingnya juga ini lembut. Mantap surantap. Di Kepulauan Seribu ini emang banyak sekali masakan khas, dan dari semua yang saya coba rasanya juara-juara banget, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Kepulauan Seribu, petualangan saya pindah ke Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Desa Tanah Bawah. Ada satu kegiatan di Tanah Bawah yang sering dilakukan, namanya ngamel atau mencari. Penasaran apa yang kita cari? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak ada waktu khusus untuk kegiatan ngampel. Warga Tanah Bawah biasanya melakukan ngampel untuk mengisi hari libur atau waktu luang lainnya. Jangan dong, jangan. Tadi kita lihat cuma dia. Apaan? Ini. Aduh, ini licin banget. Nah, ini nih target pencarian
pencarian kita, belut sawah. Emang dia tuh tinggalnya di tempat-tempat berlumpur seperti ini. Jadi kita harus cari ke dalam-dalam dan biasanya juga suka ada di pinggir-pinggir sawah. Belut menyukai perairan dangkal yang banyak mengandung lumpur. Itu, mana? Tadi kelihatan ekornya tapi dia hilang lagi. Aduh, emang belut ini kan ada lendirnya, jadi dia licin. Jadi lendirnya ini berfungsi untuk karena dia hidupnya di lumpur, dia jadi memudahkan untuk masuk ke lubang. Dan juga seperti ini, perlindungan dari kita yang mau nangkep dia. Belut sawah persebarannya dimulai dari Asia hingga rawa-rawa di Amerika. Ini karena belut hewan nokturnal, dia tuh lebih aktif dan juga cari makan di malam hari. Kalau siang kayak gini, dia biasanya ngumpet di lubang-lubang atau di pematang sawah seperti ini. Jadi harus kita yang cari, dan kalau ada harus cepet-cepet ditangkap. Hewan licin ini mampu bertahan lama hidup di darat, asalkan tubuhnya selalu basah. Ibu, ini ada. Aduh, ini ekornya doang yang nongol. Ini ekornya doang yang nongol. Ini gimana? Ini ada kan di lubang-lubang. Udah dapat banyak? Udah. Ini kita habis seru-seru nangkap belut. Udah paling benar kalau langsung di masak. Langsung buat masak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bangka memiliki berbagai jenis makanan tradisional yang sampai saat ini masih tetap bertahan. Dengan cita rasa yang khas, kuliner Bangka selalu memikat untuk dinikmati. Kalau udah sampai ke suatu daerah nggak lengkap dong kalau nggak nyobain bumbu khasnya. Kayak sekarang nih, belut yang tadi udah kita tangkep mau kita masak pais dengan bumbu khas dari Desa Tarabawah. Penasaran apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Komposisi gizi belut tidak kalah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Di antaranya memiliki kandungan protein, lemak, mineral, dan vitamin yang tinggi. Cara untuk memotong belutnya itu seperti ini. Dibikin pipih supaya ngambil tulangnya itu mudah, terus masaknya merata sama makannya juga lebih gampang. Bumbunya terdiri dari rempah-rempah pilihan yang dihaluskan. Ini mau kita masak ini namanya bumbu kuning. Dan kuningnya dari kunyit, tapi bukan kunyitnya sendiri. Ada kunyitnya, selain itu juga daunnya plus sama bunga kunyitnya. Semuanya diolah untuk menjadi bumbu. Pais atau pepes merupakan salah satu panganan favorit di desa ini. Kombinasi bumbu dan daun untuk pembungkus belut menciptakan aroma khas yang membuat saya penasaran untuk mencicipinya. Belut termasuk jenis hewan berkadar lemak serta kolesterol tinggi. Dengan cara dipepes, risiko negatif dari kandungan daging belut dapat diturunkan. Ini udah harum banget, Ibu. Ya. Jadi dia si daun dan juga bunga kunyit punya fungsi yang berbeda dari kunyitnya itu sendiri. Dia sebagai pengharum dan emang bener nih masakannya wangi. Ya. Ayo Bu, makan Bu. Ya. Enak Bu. Ya. Bumbunya ngeresap banget. Mantap. Asin. Terus ada wangi-wanginya juga, wangi mungkin dari serainya juga kali Ya, Bu. dari serainya. Wangi dari serainya dan ini dagingnya lembut plus juga kenyal, padat, Iya. enak, top markotop.
Belut ini punya kandungan yang banyak, mulai dari vitamin, kalsium, fosfor. Jadi baik untuk kesehatan tubuh, mulai dari energi sampai baik untuk tulang. Jadi ini banyak banget manfaatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Bangka tidak hanya menawarkan kuliner lezat dan panorama indah. Tantangan menjadi salah satu sensasi mengunjungi pulau ini, seperti yang terdapat di kota Pangkal Pinang. Tebing emang gak pernah habis untuk diekspor. Dan kali ini saya mau uji adrenalin saya di tebing Merbaung Pangkal Pinang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum kita panjat, kita mau perbaiki dulu jalurnya, kita mau pasang hanger. Untuk memanjat tebing, peralatan safety menjadi hal yang sangat penting. Helm, harness, karabiner, tali kern mentol, simpul tali hingga sepatu panjat tak boleh dilewatkan. Nah, di sini kita ada yang namanya dinabol dan hanger. Oke. Ini kegunaannya untuk kita memasang yang namanya kostil. Kostilnya, oke. Kita menggunakan mur dan ringnya. Hanger berbentuk pipih yang dipasang pada tebing yang sudah dibor, berfungsi sebagai anchor untuk pengaman pada waktu pemanjatan. Hanger ini fungsinya krusial sekali karena ini adalah tempat kita menggantungkan tali pengaman atau yang namanya kostil. Ini runner udah terpasang ke belayer, saya mau lanjutin panjat, abang menjaga dari bawah. Panjat tebing atau dikenal dengan rock climbing, salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas yang mengutamakan kelenturan dan kekuatan tubuh. Komunikasi antar pemanjat baik leader maupun belayer menjadi hal penting. Pemanjat harus berbekal kantung kapur. Tujuannya menghilangkan keringat di tangan sehingga tidak licin saat memanjat. Perlahan, saya mencoba pijakan demi pijakan. Bentar. Kaki kanan aku nggak napak. Aku pegang tali ya. Yo. Aduh. Bentar. Tali yang mana aku pegang? Dan nggak bisa asal panjat tebing granit seperti ini, harus ada teknik khusus. Jadi badannya harus leaning atau menjorok ke depan, yang namanya itu scrambling. Dan ini benar-benar luar biasa jalurnya. Konsentrasi tinggi sangat diperlukan. Selain itu, kekuatan otot tangan dan kaki sangat berperan menahan beban berat badan. Stamina, konsentrasi, dan tenaga saya mulai terkuras habis karena pijakan yang sulit digapai. Ini walaupun belum setengah perjalanan dan tingginya cuma sekitar 12 meter, tapi yang bikin sulit adalah karena batunya ini adalah batu granit yang dimana karakternya itu tajam, plus dia itu nggak ada tempat untuk naruh tangan, jadi benar-benar kecil-kecil sekali pegangan jarinya. Tapi walaupun sulit, ini belum ada setengah perjalanan, pemandangannya udah bagus banget. Ini luar biasa banget, Bang. Aduh, harus climbing pakai teknik yang benar. Dan benar aja kan, sampai atas pemandangannya luar biasa. Ini walaupun jalurnya curam dan juga ada yang vertikal, ada yang harus leaning,
ada rappelingnya juga, tapi semuanya terbayarkan begitu sampai di puncak. Sejauh mata pemandang semuanya bagus banget. Bukitnya banyak, mulai dari Bukit Tengkorak, terus ada Bukit Pau, ada Bukit Kejora. Luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Kepulauan Bangka, petualangan saya lanjutkan ke Tanah Pasundan. Ini permainan memotoran ini emang seru banget. Jawa Barat memiliki banyak warisan permainan tradisional yang masih dipertahankan sampai saat ini. Salah satunya memotoran. Permainan yang biasa dimainkan warga desa Waluran, Sukabumi Selatan ini menggunakan kendaraan seperti motor. Hanya saja tidak bermesin dan terbuat dari kayu dan bambu. Permainan ini biasa dilakukan di bukit curam dan berbelok, sehingga bisa memacu adrenalin bagi yang mengendarainya. Jadi ini permainannya dilakukan berdua-berdua. Jadi nanti kita ada 2 jalur, yang sampai duluan di finish, nah itu yang menang. Siap? Siap. Siap? Siap. 1, 2, 3, go! Memotoran hanya bisa dinaiki oleh 1 orang. Balapan dipandu oleh seorang wasit yang menentukan kapan harus melaju. Kini giliran saya beraksi. Nah, kalau tadi saya udah nonton Kiki sama Rio, sekarang giliran saya sama Ujang yang nyoba trek ini ya, Jang. Tos dulu dong. Mantap. Oke. Kita siap balapan. Ayo, 1, 2, 3. Pengendara harus bisa mengendalikan badan dan mengandalkan kaki untuk mengemudikannya. Di samping itu, tidak adanya rem membuat kita harus cermat dan hati-hati dalam mengendalikannya. Aduh. Wah, ini ternyata jauh lebih cepat yang saya bayangkan. Plus ditambah memotoran ini nggak ada kontrolnya, nggak ada remnya, nggak ada goesannya. Jadi benar-benar harus keseimbangan kita nih yang digunakan dalam melewati turunan ini. Tapi seru. Tidak ada jarak khusus dalam bermain memotoran. Tapi kali ini, lintasan yang digunakan mencapai lebih dari 100 meter. Permainan memotoran ini emang seru banget. Tapi untuk yang ketagihan seperti saya, butuh usaha nih untuk balik lagi ke titik startnya. Karena jaraknya jauh, lebih dari 100 meter, ditambah ini menanjak. Tapi nggak apa-apa, karena saya mau main lagi. Meski beresiko terjatuh, namun warga tetap antusias untuk berpartisipasi. Ini karena turunannya curam sampai 30 derajat, jadi kecepatannya wah cepat banget. Waduh, ini lumayan. Ini berhubung dudukannya nggak ada bantalannya, jadi lumayan juga nih. Sakitnya kerasa. Dari permainan ini ada nilai positif yang bisa diambil. Di antaranya, melatih diri menjadi seorang yang kompetitif. Melaju dengan kecepatan tinggi tanpa rem tentu harus hati-hati. Tidak jarang ada yang terjatuh atau keluar lintasan. Ini walaupun cepet banget dan bikin deg-degan, tapi nagih emang nih Kang memotoran. 1, 2, 3. Aduh, baru bilang ketagihan nyusruk saya. Tapi itu pentingnya safety, walaupun dari pelepah pisang tetap mengamankan siku saya. Ya, saya ketinggalan. Terima kasih, Kang.
Walaupun yang tercepat adalah pemenang dari perlombaan ini, tapi menang atau kalah bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah keseruan dan kebersamaannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang!